Selamat bertemu lagi pada mata pelajaran PPKN. Boleh siap semuanya. Makanya disingkat terlebih dahulu. Baik, tampaknya sudah hadir semua yang pada pertemuan kali ini. Kita mulai saja untuk pembelajaran kali ini. Silakan absen terlebih dahulu. Kita membaca doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Abdul Aziz. Gugur bunga apa? Kalau begitu kita menyanyikan lagu wajib nasional tentang salah satu pahlawan bangsa kita. Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-cita dari Indonesia. Pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis dan mempresentasikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia. Seperti biasa, kita ada kesepakatan kelas. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan disiplin. Yang kedua, sopan santun dan tidak berkata kasar. Yang ketiga, menggunakan smartphone dengan bijak ketika proses pembelajaran. Kita lanjutkan. Nah, pada pemahaman bermakna, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan itu dibentuk untuk apa? Ada yang bisa menjelaskan dari pemaparan barusan adanya peraturan perundang-undangan menjaga ketertiban, betul. Lalu yang lain sebagai alat kontrol, sebagai pedoman hidup itu tadi ya, bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai pedoman bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sebagai warga negara dan alat kontrol. Ketika kita berperilaku tidak baik, berperilaku kasar, berarti ada aturan yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebutkan macam-macam hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia yang bentuknya piramid. Waktu itu sudah Ibu beritahu gambarnya. Silakan, ada yang bisa? Ajis? UUD 1945. Lalu yang lainnya? Undang-undang. Ya. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden. Dan MPR. Peraturan daerah. Peraturan daerah. Nah, pada bagian inilah akan kita bahas satu persatu yang sudah Ibu bagikan ke tiap kelompok masing-masing. Saya pun boleh ke depan biar lebih terdengar suaranya. Jadi Perpu itu dikeluarkan sama Presiden kalau ada situasi gawat darurat, misalnya waktu tahun 2020 kan ada COVID. Nah, Presiden itu mengeluarkan Perpu yang untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Betul, tepuk tangan untuk saya. Nomor 3, siapa yang memproduksi masing-masing perundang-undangan? Kalau di Perda Provinsi, Gubernur bersama DPRD tingkat 1. Betul, tepuk tangan buat Haji. Kalau misalnya di peraturan daerah itu pasti gubernur dan DPRD tingkat 1 yang ada di provinsi. Kita akan menyaksikan dulu sebuah tayangan terkait mengapa sih harus ada pembentukan undang-undang. Baik, kita lanjutkan. Tadi video barusan itu menjelaskan bahwa setiap peraturan undang-undangan yang ini adalah bentuk hierarki perundang-undangan kita ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tetapkan MPR, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota. Ini bisa dilakukan uji
publik untuk menilai apakah sudah sesuai atau belum, apakah bisa dikaji lebih lanjut atau belum. Ketika memang tidak sesuai maka boleh dibatalkan, begitu ya, berdasarkan hasil tayangan video yang kita simak barusan. Nah sekarang kita akan mulai presentasi atas proyek yang sudah kalian kerjakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara kita atau di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang disebutkan secara gampang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai peraturan presiden yang kami buat selama seminggu terakhir. Nah, sekarang masuk ke pemaparan hukum yang akan dibacakan oleh Rika. Peraturan presiden atau yang disingkat sebagai Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Materi muatan peraturan presiden adalah materi yang diceritakan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Perpres merupakan jadi peraturan perundang-undangan yang baru di Indonesia dan ini sejak diberlakuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000. Jadi kesimpulannya peraturan presiden undang-undang dan sehingga tidak boleh bertentangan dengannya.
tanpa ada undang-undang yang menjadi induknya, dan peraturan pemerintah tidak bisa mencantumkan sanksi pidana jika undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkannya. Kami di sini akan menanggapi PPT tentang peraturan daerah provinsi. Penjabaran lebih wajib dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Berdasarkan jawaban kelompok 5 bahwa peraturan daerah itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika memang ada urgensi yang penting di salah satu daerah, itu harus dikeluarkan tentang peraturan daerahnya, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten dan kota. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu lembaga legislatif yang merupakan salah satu lembaga yang tinggi di dalam negaranya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas anggotanya DPR dan DPD yang melalui pemilihan umum. Dari 7 produk hierarki yang kita pelajari, tentunya setiap hierarki tersebut mempunyai proses dan ketentuannya masing-masing, di mana setiap warga negara wajib untuk menaati peraturan-peraturan tersebut. Pada tahap hierarki sekarang, tadi 7 aturannya bahwa kita punya hak, kita punya kewajiban untuk mentaati setiap aturan dari 7 produk hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, patuhi setiap aturan yang berlaku, jangan mencoba untuk berperilaku tidak baik, karena dimanapun kita berada, di situ kita dipantau oleh aturan hukum. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada siang ini, silakan satu orang untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini. Silakan kalian beristirahat, sholat zuhur, sampai bertemu minggu depan di pembelajaran yang akan datang terkait simulasi kasus pidana di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.